Halo, selamat siang teman-teman. Kembali bertemu lagi dengan saya di channel Since Trade. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan coba untuk memberikan bagaimana pandangan saya untuk pergerakan XAUSD hari ini. Jadi teman-teman, setelah beberapa lama ya saya tidak sempat untuk membuat video analisa seperti ini ya, karena selain seorang trader, saya juga mempunyai pekerjaan tetap ya. Jadi belakangan ini memang sedang sangat sibuk sekali ya. Jadi saya akan coba untuk bisa terus memberikan bagaimana pandangan saya ya, dan membuat konten-konten seperti ini. Namun di grup ya, saya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab saya tetap memberikan bagaimana arah market dan juga area entry. Oke, jadi bagaimana hari ini teman-teman? Jadi seperti biasa saya akan membacakan apakah ada news hari ini. Jadi teman-teman, nanti malam ya ada news mengenai penjualan retail ya. Jadi apa itu penjualan retail teman-teman? Jadi ini sudah sering saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya ya. Jadi ini adalah data yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ya masyarakat membelanjakan uangnya. Jadi hampir sama seperti CPI teman-teman ya. Jadi kalau CPI itu dia mengukur inflasi ataupun mengukur selisih ataupun kenaikan harga ya, harga barang dan jasa. Sedangkan untuk penjualan retail ini dia lebih mengukur bagaimana ataupun daya beli masyarakatnya. Jadi ketika daya beli masyarakat kuat itu menggambarkan bahwasannya ekonomi itu sedang kuat ya. Kebalikannya kalau daya beli masyarakat menurun maka ekonomi sedang menurun ataupun melemah. Jadi sebelumnya diperkirakan untuk inti ya teman-teman ya. Apa itu penjualan retail inti? Jadi ini dia tidak memasukkan otomotif ataupun penjualan mobil seperti itu teman-teman, dan juga energi ya. Jadi sedangkan untuk penjualan retail headline-nya ini dia memasukkan semuanya. Jadi diperkirakan naik ya, yang untuk inti 0,2% dari sebelumnya minus 0,2, dan untuk headline-nya diperkirakan turun. Jadi nanti malam kita akan lihat saja teman-teman ya, jangan ditebak-tebak, kita lihat saja bagaimana hasilnya. Jadi kalau hasilnya lebih tinggi dari perkiraan maka ini akan menguatkan USD dan gold itu akan tertekan. Jadi sebaliknya jika hasilnya di bawah perkiraan itu akan menguatkan gold ya teman-teman. Jadi kita akan lihat saja bagaimana hasilnya. Oke, jadi agar video ini singkat saya juga akan tidak panjang lebar ya, langsung saja kepada intinya bagaimana area entry dan juga pergerakan hariannya. Dan tidak lupa saya juga akan memberikan sedikit ya apa yang telah kita sampaikan pada teman-teman di grup ya. Jadi tadi pagi teman-teman kalau tidak salah jam 6 saya sudah menyampaikan kepada teman-teman ya bahwasanya areal yang dipantau adalah di 4360. Jika harga tidak sanggup menembus ya dengan kuat di 4360 ini, maka harga akan jatuh di 4315 ya. Saat ini target di 4315 sudah jauh ya, sudah jatuh lebih dari itu kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Jika harga gagal break ya di 4360 maka dia akan turun ke 4315. Oke, kalau kita lihat di M5 di sini sudah ada konfirmasinya teman-teman ya. Ini ketika di 4360 di sini ya ada reject dan dibarengi dengan engulfing. Jadi ini bisa jadi konfirmasi kita untuk entry. Oke, jadi untuk area entry-nya bagaimana teman-teman ya. Jadi untuk secara keseluruhan gold ini kalau kita lihat teman-teman ya, saya jelaskan sedikit dulu teman-teman biar nggak salah ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya, gold itu sudah naik cukup jauh ya dari harga 4.000 teman-teman ya. Naiknya sudah sampai 4.450. Jadi bisa dibilang kurang lebih sudah hampir lebih dari 10% teman-teman. Jadi kenaikan yang lebih dari 10% ini akan ada kecenderungan ya untuk adanya ambil untung ataupun profit taking. Jadi apakah gold saat ini sudah mulai trennya turun? Belum tentu teman-teman ya, bisa saja ini hanya sebagai profit taking ya. Teman-teman juga bisa lihat di RSI misalnya sudah jenuh beli atau bagaimana ya, tapi lihatnya jangan di time frame kecil, lihatlah di time frame yang lebih besar.
Oke, jadi secara strukturnya masih bullish teman-teman ya, masih bullish ya. Ini bisa dibilang ini hanya koreksi sesaat ya. Kalau kita lihat juga dari data CPI kemarin ya tidak panas serta data PPI juga tidak mengalami kenaikan, maka dari dua data ini masih mendukung gold ini untuk bisa lanjut naik ya. Di sini ini adalah resistan sebelumnya yang bisa kita jadikan sebagai support teman-teman dan juga pas di garis EMA ya, jadi bisa saja kita jadikan sebagai order limit kita untuk melakukan buy yaitu di 4303 ataupun di 4300 ya. Jadi secara strukturnya dia masih bullish ya, tapi saya akan langsung saja pada area entry-nya teman-teman, M15 saja. Jadi saat ini kita lihat teman-teman ya, di sini ada resistan kecil ya, di sini ada resistan kecil. Ini tidak saya jelaskan lagi teknikalnya teman-teman ya. Jadi ini adalah areal kita, pantau kita pertama kali untuk melakukan sell teman-teman, yaitu di 4343 sampai di 4348 sebagai areal supply ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mencari 100-200 pip ya, mungkin di sini bisa adanya pantulan, namun mungkin ya semua teman-teman ya, dalam trading, dalam analisa teknikal nih, apalagi dalam market tidak ada yang pasti, semua adalah mungkin, kemungkinan, potensi, semuanya adalah seperti itu karena ini semua adalah prediksi ya, tidak bisa kita ketahui dengan pasti pergerakannya akan kemana, tapi kita bisa membaca kemungkinan yang akan terjadi ya. Jadi di sini 4360 ini masih cukup kuat juga teman-teman untuk hari ini ya. Jadi masih cukup kuat juga untuk memberikan pantulan sebelum news itu dirilis ya, sebelum news. Jadi area-area ini untuk melakukan sell adalah area di mana sebelum news, karena ketika news data news itulah yang akan mendukung gold itu untuk kemana. Jadi sementara kalau news itu keluar maka teknikal itu sementara diabaikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi arealnya ya di 4348, di 60 dan juga areal di 4380-an di sini teman-teman ya. Ya, serta areal paling tingginya adalah di 4400. Sedangkan untuk areal buy-nya kita bisa buy di 4300 ya. Nanti kalau dia jebol ya, maka 4300 di sini bisa kita jadikan sebagai area resistannya untuk melakukan sell kembali. Oke teman-teman, jadi menurut saya seperti itu ya, menurut saya seperti ini. Jika teman-teman rasa cocok ya silakan diikuti, jika tidak cocok jangan diikuti ya, karena disclaimer ini bukan ajakan untuk melakukan entry. Oke, mungkin seperti itu saja analisa saya pada hari ini, semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.